Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama izinkan saya sebagai mediator yang ditunjuk oleh Dewan Sengketa Indonesia. Nama saya adalah Henry Lianto. Dalam hal ini telah menerima data dari Dewan Sengketa Indonesia terhadap permasalahan ini. Maka nanti saya akan ingin mendapat gambaran dari masing-masing pihak mengenai kronologinya. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Marjito dulu. Sebagai di sini ada investasi ya Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Oke. Ya, masalah kemudian investasi, kemudian bagi pengelola dana investasi adalah Pak Rahmat. Betul Pak. Ya, oke. Apa kita mulai dari Pak Marjito? Tapi sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa mediasi ini kita tempuh supaya terjadi kesepakatan para pihak ya. Ya, dan kemudian di dalam perundingan ini nanti diharapkan sesuai dengan pasal 14 ayat 7 nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa dalam perundingan ini sifatnya adalah perundingan yang bersifat netral. Netral ya kan? Kemudian kerahasiaan dan di sini saya tidak berlaku sebagai pemutus. Saya hanya sebagai fasilitator. Maka nantinya dalam mediasi ini tidak ada omongan saya memihak oleh salah satu pihak. Nah, kemudian kerahasiaan daripada para pihak nanti akan tetap saya jaga sesuai dengan sumpah saya. Dan memang kalau nanti diperlukan kita akan melakukan kaukus Pak. Kaukus, jadi kaukus itu nanti adalah pembicaraan secara pribadi seizin dengan pihak yang lainnya terhadap pihak yang masing-masing pihak yang bersengketa. Maka nanti tata tertib dari perundingan itu adalah satu, saya bacakan ya. Para pihak nanti diharuskan untuk berbicara ya, bergantian boleh. Ya. Terus sifatnya itu kepada mediator, tapi harus menunggu saya mengaba-aba. Kemudian tidak boleh ada yang menyelah ketika para pihak lain menjelaskan. Kemudian tidak boleh ada nada intonasi maupun pembicaraan yang sifatnya menyerang, itu tidak boleh itu. Kemudian saya lihat juga tidak ada yang merokok ya di dalam sini ya. Kemudian tidak boleh menggunakan HP. HP-nya tolong dalam keadaan silent. Kemudian tadi sudah diperiksa, tadi tidak membawa senjata. Disepakati bersama ya. Kita mulai Pak ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari investor Pak Marjito, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih Bapak Mediator. Jadi saya beserta Pak Rahmat ini melakukan akad investasi kerjasama dengan jumlah nilai sekitar 10 miliar. Yang mana 10 miliar ini, dan setelah dikelola oleh Pak Rahmat, kita membuat kesepakatan akan dikembalikan dalam beberapa kali cicil. Tapi yang terjadi adalah ini sampai bulan ke-7 Pak. Yang sudah terbayar bulan ke-7 sudah terbayar, jadi tinggal 3 kali ya. Dan sampai bulan ke-10 ini belum terlihat prosesnya. Saya berulang kali menanyakan secara lisan kepada beliau bahwa kapan akan bisa diberikan angsuran yang berikutnya. Tapi sampai hari ini pun belum juga ada proses tersebut, baik lisan ataupun lewat media sosial. Dan saya mengajukan, mohon maaf, gugatan biar nantinya semoga dengan adanya mediator ini hal yang terkait sisa dari angsuran itu bisa segera terpenuhi. Terima kasih. Sekarang saya beralih kepada pihak yang Pak Rahmat sebagai pengelola dana investasi. Apa yang mau disampaikan selain menambahi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Marjito? Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bapak Mediator, Bapak Henry Lianto. Dan saya menyampaikan bahwa yang disampaikan Pak Marjito dalam hal ini memang benar Pak. Tentang perihal pembayaran saya sudah membayar pembayaran cicilan sebanyak 7 kali. 7 kali ini sudah saya cicil Pak. Yang jelas kondisi keuangan saya itu sudah paling cepat memang. Dalam perjalanan ternyata kondisi keuangan saya tidak stabil Pak. Apalagi ada kondisi COVID ini kan, kemarin kita paham sendiri, keuangan itu mulai merosot. Proyek sudah banyak yang batal, yang awalnya hampir setiap bulan itu 3-4 kali proyek, setiap tahunnya itu ternyata
ternyata sekarang hampir 1 bulan ini saya hanya menerima 1, bahkan hampir tidak ada, Pak. Saya selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Marjito, jadi saya harus menerima perkara-perkara pekerjaan yang lain, Pak, tapi dengan kondisi keuangan. Dan ternyata saya melihat kondisi COVID, Pak, apalagi kesehatan saya juga sempat kena COVID beberapa kali gitu kan dalam proses perjalanan. Makanya sebenarnya beliau juga pernah datang ke rumah saya. Beliau baik sih, Pak. Beliau juga sering datang ke rumah kami, itu sering, kemudian kadang kita bertamasya bareng, mungkin dengan keluarganya. Beliau juga keluarga, dan keluarga saya sering kumpul-kumpul juga. Cuman karena kondisi ini akhirnya belum juga saya tepati, Pak. Karena mungkin tidak ada pembayaran 3 kali. Bukan berarti saya tidak ingin membayar Pak Marjento, tetapi saya ingin melakukannya, Pak, pembayaran itu. Cuman dalam proses ini uang 3 miliar itu bukan uang kecil, Pak. Ya, dalam kondisi COVID seperti ini, Pak, ya, makanya saya berharap saya juga punya uang. Saya punya aset, Pak. Aset saya ini harga 5 miliar. Cuman toh gitu. Toh nantinya bagaimana ya, nanti diusulkan apakah saya tetap mencicil ataukah toh dalam hal usulan perdamaian ini nanti bisa diberikan usulan untuk kemudian dijual bersama rumah saya, Pak. Kemudian dalam proses perjalanan ini bagaimana ya, kami menerima saja, tetapi saya harus mencari rumah pengganti saya dulu, Pak. Otomatis kan ketika menghargai pemilihan ini kan saya harus mencari rumah pengganti, Pak. Harganya kisaran 1,52 miliar. Nah, masalah keluarga kami cukup dengan itu. Cuman kan ini harus saya pertimbangkan lebih jelas. Contoh, memang selain pengganti rumah, saya juga harus memberi nafkah kepada keluarga saya, Pak. Apabila adanya solusi, kalau usulannya adalah mencicil, ini beberapa lama, atau kalau saya mau cicil, saya mohon maaf, jujur saya sangat berat kalau mungkin dicicil dalam waktu 3 bulan, Pak. Sudah nggak kuat saya. Paling saya bisa 2 tahun 3 miliar. Itu sudah bersih ya. Memang apabila solusi adalah jual bersama, ya enggaknya apa-apa sisa penjualan itu, rumah itu 2 miliar, 1,5 atau 2 miliar itu untuk saya, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari saya. Terima kasih, Pak. Oke. Saya perkara ini bisa diselesaikan baik-baik karena posisinya komunikasinya ya, baik para pihak juga saling terbuka. Ya kan, saya juga lihat masing-masing juga masih punya kerjasama ya. Selain proyek ini saya pikir nggak perlu gabus ya. Jadi kita menghemat waktu ya. Maksudnya itu, nah sekarang ini bagaimana Pak Marjito? Ya, Pak, jadi karena ini posisinya ternyata masih punya etika baik, Pak Rahmat ini kemudian ada aset yang mau dijual, cuma nanti posisinya nanti akan disisihkan sekitar 2 miliar untuk beli rumah pengganti. Iya, Pak. Oh, Pak Rahmat, itu ada masukan dari Pak Marjito. Karena mengingat juga kalau saya bilang, Pak ya, kalau memang ternyata memang ada proyek yang masih jalan dan masih lancar, kemudian kedua-duanya juga memiliki latar belakang kerjasama yang bagus, persaudaraan persahabatan yang bagus lah ya dari ceritanya Pak Rahmat ya. Daripada nanti uangnya habis untuk berperkara, Pak. Ya, kemudian nanti bayar untuk pengadilan lagi, belum bayar pengacara dan lain sebagainya ya. Jadi saya pikir mungkin dipertimbangkan gimana ya, terkait tadi solusi dari Pak Rahmat untuk akan menjual aset tadi yang saya tulis ini. Saya menerima hal itu. Cuman hanya saja saya juga butuh kepastian itu loh Pak Rahmat, untuk dalam artian pernyataan kalau seandainya hal tersebut tadi tidak terlaksana, ya kan? Karena dalam artian untuk menjual aset yang sebegitu besarnya itu menurut saya itu butuh waktu. Iya, Pak. Dan saya sudah berkali-kali tanya terkait angsuran yang kemarin tertunda. Nanti apabila untuk penjualan aset kan juga butuh waktu gitu loh, tidak apa-apa. Betul, Pak. Tapi saya butuh kepastian dalam artian
sekalian cukup untuk penataan waktu yang kita sudah sepakati. Dengan angsuran tidak terbayarkan, aset pun nggak bisa terjual gitu loh ya. Jadi bagaimana Pak? Itu harusnya bagaimana Pak? Kalau saya gini Pak, karena kan rumah itu satu-satunya juga bagi saya. Atau kalau seandainya ada jalan keluarnya, kan belum ada pokok-pokok perkara ya yang saya bilang. Atau disampaikan juga saya minta uang untuk penyelesaian. Atau saya melihat ada jalan keluar. Saya mau memutar kepada tiap mediator. Atau kalau saya dalam hal 5 miliar, aset saya itu buat pernyataan saya siap saja Pak. Cuma kesiapan ini pun saya kalau tiba-tiba diusir, kan saya nggak bisa Pak jual. Andai kata bersama kita sepakati bersama, ya monggo saya mau jual bersama. Kita buatkan kesepakatan untuk membuat bersama. Kemudian nanti kita atur kan bagaimana prosesnya Pak. Baik, jadi ini posisinya sudah ada, hanya masalah waktu, biasanya waktu yang untuk jual itu Pak agak susah, antara 3 sampai 6 bulan. Jadi mungkin masuk akal ya, rumah itu saya jual naik Pak pasaran itu. Tetangga saya beli yang tipe di bawah saya Pak, harganya itu 5 miliar. Kalau saya mungkin saya rasa 5 miliar itu harga ketika saya beli. Karena sekarang itu harga aset rumah saya itu sudah naik Pak, sekitar 7 sampai 8 miliar. Jadi keuntungan kemudian ini bisa lebih tinggi 3 miliar kalau kita jual Pak. Dijual dengan harga 6 miliar paling enggak lama 2 bulanan lah Pak. 2 bulan sudah selesai. Nah, minta tolong beliau kasih waktu 3 sampai 5 bulan lah supaya saya berharap ini kejual Pak. Karena hal ini menjual bersama loh Pak. Ini maaf, saya mau tahu ya Pak ya, Pak Rahmat. Jadi kalau misalkan apa ada pembeli yang lebih mahal, lebih bagus, apa bisa lebih cepat ya? Bisa Pak. Karena pasaran masih bagus rumah saya. Tetangga saya baru jual rumah juga Pak. Laku Pak, harganya 8 miliar. Saat itu 1 bulanan lah. Tapi ya namanya kita jual-jualan Pak ya, itu bukan jualan kacang goreng gitu Pak. Langsung laku gitu Pak. Ya kadang ya tergantung yang beli. Baik. Baik, saya akan membuat kajian bagi semua ya. Jadi nggak mungkin saya berat sebelah. Jadi saya memberikan perlindungan kepada Bapak. Nanti akan saya bikin surat pernyataan yang mana sebenarnya sudah termaktub di dalam surat perjanjian perdamaian. Nah, nanti perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan itu nanti akan bisa disampaikan ke Pak Hakim untuk dijadikan alasan. Coba nanti juga bisa mencabut ya. Bagaimana? Bisa Pak ya? Bisa. Dicabut ya itunya ya. Bisa. Bisa ya. Ini kebetulan juga sudah dibuatkan oleh panitia. Bisa saya bacakan secara garis besar ya Pak ya. Baik. Oke, nanti untuk masalah rumah Pak Rahmat seperti apa yang Bapak sampaikan nanti akan dimasukkan di sini ya. Baik. Jadi berita acaranya adalah bahwa yang bertanda tangan di bawah ini kemudian menjelaskan bahwa telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perundingan dengan mencabut ya Pak. Baik, Pak. Ya. Ya, mencabut gugatan kemudian akan menjual rumah ya. Iya Pak. Ya. Milik Bapak Nur Rahmat dengan harga yang telah disepakati dalam waktu yang telah disepakati, yaitu dari 5 bulan Pak ya. Iya. Jadi bilangan 3-5 bulan ya. Betul. Nah, 5 bulan untuk kemudian membayar kewajiban untuk ke Pak Marjito ya. Ya. Kemudian demikian kemudian kita bisa tanda tangan Pak. Makanya oke Pak. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Demikian nanti akan kami sampaikan kepada majelis ya. Yang kemudian nanti akan ada sidang untuk pencabutan itu ya Pak ya. Iya baik. Ya demikian, alhamdulillah. Maka mediasi ditutup dengan keberhasilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Mari. Terima kasih, Ya. Pak. Mari. Terima kasih Pak. Oke.